Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel saya Isni Juniati. Di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya mengenai unsur intrinsik puisi. Untuk itu saya akan langsung menjelaskan kepada teman-teman semuanya mengenai unsur-unsur intrinsik apa saja yang terdapat di dalam sebuah karya sastra puisi. Nah, ada dua unsur yang pasti ada di dalam setiap karya sastra, termasuk unsur dari karya sastra puisi. Nah, yang pertama yaitu tema. Tema merupakan gagasan pokok yang diungkapkan di dalam sebuah puisi yang dibuat oleh seorang sastrawan atau penulis. Nah, tema ini menjadi penentu dari sastrawan ini tadi untuk menentukan diksi apa yang dia gunakan di dalam sebuah puisi yang akan dia ciptakan ini. Misalnya, puisi dengan tema kasih sayang seorang ibu kepada anaknya tentu saja akan memiliki diksi yang berbeda dengan sebuah puisi yang bertemakan perjuangan para pahlawan. Tentu para sastrawan ini tadi menyesuaikan diksi yang dia pakai di dalam sebuah puisi itu dengan tema apa yang dia pilih ketika membuat sebuah puisi. Nah, dalam menentukan sebuah tema ini, sastrawan atau penulis puisi harus bisa menyesuaikannya dengan perkembangan zaman yang terjadi. Nah, hal ini dilakukan agar banyak yang menikmati dan merasa tertarik karena puisi itu membicarakan tentang tema yang juga sedang banyak diminati oleh orang-orang ramai. Tema pun terbagi menjadi dua, yaitu tema sentral dan tema sampingan. Unsur kedua yang pasti ada di setiap karya adalah unsur amanat. Nah, amanat ini merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penyair atau sastrawan kepada para pembacanya. Nah, melalui puisi yang dibaca, biasanya pembaca pasti akan mendapatkan amanat, baik itu secara tersurat maupun tersirat. Nah, untuk itu, amanat ini akhirnya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, amanat yang disengaja. Amanat ini biasanya dimasukkan oleh pengarang secara tersurat. Dan yang kedua yaitu amanat yang tidak disengaja dan biasanya bersifat secara tersirat. Itulah dua unsur intrinsik yang pasti ada di setiap karya sastra. Lalu unsur intrinsik yang ketiga yang ada dalam karya sastra puisi adalah rima. Nah, rima ini merupakan kesamaan nada atau bunyi. Nah, rima ini tidak hanya bisa dijumpai di akhir setiap larik atau baris puisi saja, tetapi dia juga bisa dijumpai berada di antara setiap kata di dalam baris-baris puisi. Kemudian ada irama atau nada. Nah, yang dimaksud nada dalam puisi adalah sikap dari penyair terhadap pembacanya. Nah, biasanya nada ini berhubungan dengan tema dan rasa yang ditujukan oleh penyair ini tadi kepada semua pembacanya. Biasanya nada yang digunakan ada nada menggurui, mendikte, nada sombong, nada tinggi, atau nada yang seolah ingin bekerja sama dengan pembaca. Unsur intrinsik selanjutnya dalam puisi yaitu gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini merupakan cara seorang penyair dalam menggunakan rangkaian-rangkaian kata untuk mengungkapkan sesuatu. Dalam sebuah puisi, gaya bahasa ini banyak dijumpai dalam bentuk rangkaian kata yang kadang bersifat konotatif, berlebihan, bahkan terkesan merendahkan diri. Nah, pada umumnya, setiap penyair itu memiliki gaya bahasa tersendiri yang menjadi ciri khas dari penulis atau penyair tersebut. Nah, gaya bahasa dalam puisi biasanya dapat dilihat melalui majas-majas yang digunakan. Nah, adapun jenis-jenis majas yang biasanya digunakan dalam puisi yaitu yang pertama majas personifikasi, majas metafora, majas eufemisme, bahkan tidak jarang para penyair juga menggunakan majas ironi. Dan unsur intrinsik yang terakhir adalah diksi. Nah, diksi ini sendiri bermakna pilihan kata yang digunakan oleh penyair ketika dia membuat sebuah puisi. Nah,
Fungsi diksi ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu fungsi estetis dan fungsi ekspresif. Nah, fungsi estetis berarti diksi ini berguna sebagai unsur yang bertujuan untuk memperindah puisi. Nah, sedangkan fungsi ekspresif berarti diksi yang digunakan itu bertujuan sebagai pembantu dari penyair dalam mengungkapkan ekspresi yang dimilikinya. Sekianlah penjelasan saya mengenai unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam sebuah puisi. Nah, jika ada kesalahan dalam materi yang saya sampaikan ataupun kekurangan, saya mohon kepada teman-teman yang menonton untuk bisa melengkapinya di kolom komentar video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Juga share video ini jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jaga kesehatan dan see you next time.